guys, balik lagi sama channel SKR 7 Prime. Jadi kita temanya hari ini kita bahas temen yang nggak tulus Jadi kita punya temen yang cuman bisa kayak manfaatnya kita doang. Jadi itu benar-benar banyak di kalangan kayak kita tongkrongan, terus banyak banget terus teman-teman kerja di kerjaan. Nah, kalau menurut gue banyak banget tuh di teman-teman kerja yang kayak gitu Terus yang toksik, terus yang bener-bener teman sama yang bener-bener bukan teman. Ya, jadi kita bahas pertama, gue pengen bahas itu ini apa? Temen yang datang pas lagi ada maunya doang Itu banyak banget itu dari apalagi di kehidupan kita umum itu udah nggak asing lagi lah itu ya. Udah banyak banget itu. Bahkan saya sendiri gimana ya? Itu saya pernah ada cerita tuh. Temen juga bukan temen, saudara juga bukan saudara. Terus itu gimana itu? Itu hitungannya temen itu karena kenalnya di sini, saudara nggak taunya masih ada bau-bau saudara di kampung sana. Maksudnya bau-bau saudara Jadi masih ada bau-bau bawaan ini nenek, saudaraan sama nenek. Oh, jauh dong itu. Jauh, gitu, makanya saudara nggak saudara, teman nggak teman itu. Jadi dulu itu gimana ya? Dulu pas saya mau ngambil rumah di sini, ya kan, mau ngambil rumah di sini, terus apa namanya, dia pengen ngambil motor, mau minjem nama itu. Nama lu. Otomatis kalau kita ngambil rumah kan nggak boleh punya kreditan kan. Nah, takutnya B checklist apa itu? Oh, B checkingnya jelek. Nah, itu kan. Udah pokoknya saya pengen, intinya udah nangis-nangis lah minta tolong, pengen. Yang penting jaga nama baik saya. Terus soalnya saya juga mau ngambil rumah gitu. Udah angsuran aman itu selama hampir setahun. Kebetulan dia angsuran selama setahun aman ketika nama lu dipinjam itu. Berarti jadi pas dipinjam namanya. Jadi terus apa namanya, setahun lebih lah itu tempat kerja dia kena musibah kebakaran. Innalillah. Nah, terus dia bilang, aduh gimana ya, saya angsuran nggak bisa ini, tapi ini mau dapat apa namanya, PHK-an apa pensiunan sih? Oh, PHK. Nah, itu sama BPJS apa dicairin. Oke, BPJS tenaga kerjaan. Nah, itu ya udahlah, saya bilang itu yang penting saya beresin dulu itunya, angsuran kamu gitu. Berapa tahun dia ngambil Kurang lebih di 3 tahunan. Oh, berarti masih sisa 2 tahun. Iya, jadi angsurannya. Jadi itu oke lah, dapat lumayan lah untuk nutup itu udah ini. Nah, malah nggak ditutup sama dia. Nggak ditutup, malah dia dengar beli motor baru sama beli pickup. Anjing. Itu makanya sampai sekarang yang dulunya ibaratnya deket jadi bener-bener kayak ngejauh banget. Cuman buset, gila. Ibaratnya di depan mata loh, ibaratnya udah kamu lunasin berapa sih, itu sisanya udah buat kamu gitu kan. Masih sisa banyak loh. Oh iya. Angsurannya berapa tuh sebulannya Sebulannya kurang lebih 1 jutaan lah. Motor Matic. Oh, motor Matic. Motor gede itu. Oh, Matic kali gede. Itu makanya wah ini kok gini amat. Dulu kok nggak ingat dulu itu waktu datang ke saya itu nangis, ayolah minta tolong ini. Saya emang nggak sengaja saya pinjemin kan, takut soalnya saya punya rencana ngambil rumah itu kan. Oke, pokoknya dijagalah ini sampai saya dimarahin istri saya tuh. Pas kebetulan kejadian. Oh, berarti pas dia mau pinjam nama lu, bini lu tahu nggak? Tahu. Pertamanya malah bilangnya ke istri saya. Ya udah bilang saya gitu, bilang Wondo gitu kan. Ya udah bilang saya nangis. Pokoknya kalau gini ini buat apa alasan lah Udah giliran ini udah hilang gitu aja. Sampai sekarang bahkan saya sering diteleponin yang ini motornya itu ternyata dijual. Motornya itu urusan itu belum lunas. Makanya sampai sekarang itu ibaratnya saya juga masih dulu cuman saya udah lepas itu, nggak pernah saya. Karena bukan lu yang bukan jawab saya. Kalau misalkan ada kolektor datang ya suruh datang aja dijelasin itu makanya saya suruh samperin ke sono, ya udah sono motornya udah nggak ada buat apa. Padahal dulu udah saya mau lunasin, giliran saya datang ke sono bilang-bilang nggak kerja ya kan. Itu ngurusin malah nggak dibayarin full, nggak taunya
itu katanya udah ditransfer semua gitu ke saya, ke sana tinggal ambil BPKB, katanya masih ada angsuran lagi. Saya Iya. udah ibaratnya saya bela-belain nama baik sama hubungan gitu. Ternyata nggak bisa ini Oke, buat oke. temen gitu. Jadi ketika lu ngambil motor itu apa temen-temen tapi kayak saudara itu ngambil Ya. motor, nah terus kan lu mau ngambil rumah tuh. Heeh. Nah, rumah rumah lu jadi gimana itu? Tetap bisa diambil. Ambil. Checkingnya aman tapi. Aman mas, karena kan udah ngambil itu kan masih jarak, udah berjalan kan angsuran rumah juga kan. Nah, itu otomatis sudah aman. Oh, udah. Alhamdulillahnya di situ udah. Iya, Makanya iya. bener hati-hati, bener. Benar harus hati-hati temenan tuh. Terkadang ada juga yang teman-teman yang di kantor, teman main, bahkan yang tadi lu kayak gitu Nah. temen lu dianggap kayak saudara, Iya. kayak gitu juga. Bahkan yang temen lu dianggap saudara aja kayak begitu. Iya, apalagi yang teman. iya, kayak gitu. Kalau gua pernah ini apa jadi kita kan ada di masa kayak sulit ya, Ya, susah ya, pasti Del, ya. itu. Pasti kita nggak Sulit ketika lagi gua ada butuh uang, terus gua coba pinjam gitu-gitu. Wah, wah, dari A sampai Z tuh bahasanya. ngomongnya malah gak enak ya. Iya, dari A sampai Z. Oke, udah. Nah, terus ketika lagi ya ekonomi alhamdulillah stabil lah ya. Ya. Wah, dia japri. Deketin gua ya kan. Ya gitulah, udah ketahuan, ketebak ada maunya gitu-gitu. Pasti. Terus ngedeketin, Dar, coba dong Dar, pinjemin Dar, segini Dar, gini-gini. Lu kayaknya kelihatannya udah enak ya. Lu kelihatannya enak aja. Iya, nggak tahu Padahal sih enak banget. Padahal enak bener gua. Itu. Iya, jadi pas gua lagi ada kayak sakit atau gua lagi bener-bener susah, pengen gua mintain tolong tuh, wah susah banget tuh. Berkelit terus lah. Iya, tapi giliran dia ketika lagi ada butuhnya, Kayak ngemis-ngemis ya itu. marah. Sama itu. Kita nolak, disangkainnya, alah lu sombong, lu begini, aneh, Lu gak berkaca lu. Iya. Gitu, enggak? Gitu. Itulah apa namanya yang kalau gue bilang itu temen datang pas lagi butuh doang. Iya. Terus ada juga kalau menurut gue ini perlu dibahas juga. Tongkrongan sama circle itu yang toksik, Dar. Oh iya gitu. Ya, yang toksik. Nggak asik itu. Nggak asik itu. Beneran. Itu menurut gua tongkrongan yang toksik itu kalau menurut gua perlu dijauhin. Iya. Terkadang bukan cuma temen doang ya, saudara juga ada yang toksik kayak Iya, gitu juga ada. banyak. Iya, saudara, terus temen, biarpun temen dekat, udah ibarat kata udah sahabat, itu bisa jadi, ini pengalah dia, apa sih, bukan pengalah ya, dia pecetus toksiknya malah. Itu tuh parah kalau menurut gua. Bikin ini tongkrong udah nggak asik, udah nggak bersih, ibaratnya Iya. itu jadi kacau lah. Ada aja dramanya ntar selek sama inilah, musuhan sama ini. Maksud gua tuh pengennya kalau ketika nongkrong ya, Iya. ketika nongkrong tuh lu nggak perlu ngomongin orang Iya. gitu. Iya udah, maksud gua tuh nongkrong ya bahasnya yang biasa-biasa Ya, terus aja. kadang tuh gini, dia mau ngebercandain kita, cuman kalau dibercandain balik nggak mau, itu yang paling kesel itu seperti iya, itu. bisa kayak gitu tuh. Itu pun banyak kayak gitu. Iya, jadi kalau menurut gua yang toksik cobalah jangan kayak begitulah. Jadi kalau kita tuh nongkrong ya udah Ya sih. nongkrong aja Iya, gitu. Yang asik, asik, gitu. iya, circle-nya ya kalau bisa yang kayak si Perry tuh Iya. kalau nongkrong suka ngajakin ke musola. Itu Kayak gitu. soleh dia. Soleh. Alhamdulillah. Soleh apa soleha dia? Soleh tapi gimana ya? Ya, aduh dia mah. Aman ya Bang Per? Iya, kalau mau tuh circle yang bener-bener aja lah, nggak perlu yang ketika gua ngobrol sama lu nih si Wondo nih orangnya begini-begini. Ntar ketika lu nongkrong sama dia beda lagi tuh omongannya, begini begitu. Banyak kayak gitu Dar gitu. Iya, circle toksik kudu dijauhin lah. Kalau kata orang Jawa itu tokoh wayangan Sengkuni. Apa itu, Dar? Sengkuni inu. Ya, itu jadi ngomong di depan kamu ini, nah, si Anu ini, ntar bilang ke sono, oh iya ini si Anu ini, Sengkuni, sono ya sini ya. Oh iya. Tuh. Terus di tempat kerjaku juga ada kayak begitu. Jadi ibu-ibu ya umuran menurut gua udah umur kepala 4 lah. Wah, apalagi ibu-ibu banyak itu ya. Toksik banget gila, gua bilang gua masuk situ. Itu gua pertama masuk gua langsung dicuekin dan. Udah biarin gak usah diajarin dia mah gitu. Nah terus
gua ada itu tuh ada kayak closing kayak jualan lah, gua jualan sesuatu. Nah terus dia bilang, alah lu mah nggak hebat jualannya, lu mah cuman dapat dari ini nih. Dalam hati gua ya kenapa ya, namanya masih baru ya kan. Iya, wajar lah ya. Jadi orang ini tuh atasan bukan, terus direktur bukan, tapi pengen diakuin tuh dirinya tuh sebagai kayak direktur senior. Iya, pengen banget senior. Kayak begitu. Gue bilang, wah ini kayak begini nih kudu dijauhin. Jadi kalau setiap ada dia nih gue ngejauh Iya, pasti itu di tempat saya pun kerja juga ada kayak gitu. Ya kan, tempat kerja toksik begitu tuh. Kerjanya mah dia kayak ibaratnya dibanding kita itu jauh gitu, cuman dia kamu itu baru kemarin aja masuk sini sok-sokan lu gitu. Iya, pasti ada kayak begitu. Terus udah gitu dia kalau ini konsumen suka di aku. Jadi misalkan nih gue dapat konsumen misalkan lu ya kan, misalkan si ibu ini padahal ini konsumen lu tuh konsumen gue bener konsumen gue nih. Jadi gue dapat dari iklan lah atau dari orang datang langsung ke situ, ntar sama si ibu ini diakuin itu kayak konsumen gue ya. Nah terus si ibu-ibunya ini bilang ke orang ini, jadi dia bilang gini, wih no si Pajar no ngambil konsumen gue no, toksik banget. Jadi seakan-akan kayak gue ngambil konsumen dia. Nah terus gue coba greeting kayak gue tanya-tanya tuh ke konsumennya emang ibu bener konsumennya si ini? Enggak mas, saya aja kenal enggak, nomornya punya enggak. Itu makanya begitu, parah banget lu udah itu. merugikan orang banyak konsumen, iya situ juga iya itu mengambil keuntungan pribadi, parah banget. Ada lagi cerita satu lagi, masih dia juga. Jadi ada konsumen gua nih sebelum ngambil sama gua, jadi dia itu dulu satu komplek lah sama si konsumen ini tinggalnya satu komplek si ibu-ibu ini. Cuman posisinya ibu ini masih ngontrak. Nah terus di saudaranya si konsumen gua ini ngajak si ibu ini supaya ngelihat unit rumahnya, ngeliat rumahnya. Diajak, udah cuman kata ibunya itu cuman lihat-lihat doang kan, nggak pengen nanti ya gue beli sama lu gitu, nanti gue kalau misalkan beli gue salesnya lu gitu kan. Oke lah, selang berapa tahun ya, setahun kalau nggak salah ya, setahun. Nah si konsumen itu balik jadi masuknya itu walk in itu jadi masuk langsung ke marketing galeri langsung masuk ke marketing galeri ketemu sama gua. Jadi kalau sistem di gawean gue itu kan ada konsumen masuk itu kudu di-greeting, ditanya sebelumnya udah ada chatan sama sales lain belum. Nah kata konsumennya belum ada. Oke aman. Udah gue tanya ibu mau apa ini oke lah mau nih dia ya kan, mau beli. Nah terus si konsumennya ini mau ngeliat rumah contohnya. Mas Pajar saya boleh nggak ngeliat rumah contohnya? Silakan bu, lihat aja nggak apa-apa. Nah pas lihat rumah contohnya kesana si ibu itu ada di rumah contohnya. Nah terus si konsumennya negur, mbak gimana sehat? Tapi malah dijutekin sama si ibu itu konsumennya. Nah konsumennya nelfon gua, Mas Pajar saya kenapa ya? Saya kan cuma lihat-lihat rumah contoh ya, kok saya dijutekin ya? Gitu ya kan? Salah saya apa gitu? Emang ibu pernah kenapa? Gue bilang gitu. Enggak, emang ibu pernah ngambil sama Buya sama si ibu ini gitu kan? Enggak kok, nggak pernah mas. Malah saya itu dulu pas ngontrak, dia ngontrak di dekat kompleks saya. Nah jadi saya nggak ngargain dia, jadi saya bawa saudara saya pengen lihat rumah, tapi saya nggak bilang nanti gue beli bakal sama lu. Begitu. Nah diakuin wah gue dipanggil sama dia tuh sama si ibu itu. Iya dipanggil, Pajar sini lu. Iya kenapa bu? Gue bilang, lu ini kan konsumen gue, lu ngambil konsumen dari mana gini. Udah gue bilang konsumen dari mana? Orang dia kan kita sesuai prosedur ya. Iya benar, sesuai prosedur, benar banget. Wah gue bilang aduh toksik, sampai sekarang itu orangnya toksik banget. Udah jadinya gue jauhin sama gue sampai sekarang juga masih ada itu? Masih ada. Udah itu mah benar-benar toksik lah itu di kerjaan. Parah. Semua pasti digituin kok, agak benar semua. Semuanya kan? digituin itu orang gila, gue bilang toksiknya parah banget. Nah terus mulutnya juga parah, yang gue bilang tadi. Ntar di sono ngomongin si ini, wih baik-baik. Ntar ngomong di sini ngomongin dia jelek-jelek, itu bahaya itu. Parah banget kayak gitu tuh. Terus
ada juga yang ini apa namanya itu yang benar-benar temen sama yang bukan temen. Ya. Itu banyak juga. Banyak itu. Tapi terkadang gini kalau pengalaman gue ya, orang yang nggak dekat itu malah yang benar itu temen. Ya, betul. kebanyakan malah kayak gitu. Bener. Contoh, kayak gue sakit dirawat, anjing. Temen gue yang sering nongkrong gini-gini, gue nggak pada nengokin gue ya. Itu. Tapi orang yang nggak cuma sekedar, hey, say hi doang. Wih, datang bahkan nungguin ya. Iya. Itu betul. Anjing, gue bilang, bener gak sih? Betul. Saya Iya, juga ngalamin dulu kayak gitu pas sakit juga itu. Ibaratnya dia itu biasa aja gitu loh, nggak sedekat itu. Saya waktu operasi dia mah nungguin dari saya masuk sampai pulang. Tuh. Itu malah ibaratnya yang saya malah malu sendiri. Orang dia loh yang sering saya marah-marahin ibaratnya kan saya marah. Kok dia malah makin respect, makin inin ke saya gitu loh, membantu saya sampai saya bener-bener sampai kencing itu pun habis operasi kan harus bener-bener ditungguin kan, takutnya kenapa-napa kan karena operasi kaki. Itu sampai itu itu ditungguin habis dari itu, wah ini orang udah saya kayak giniin kok malah ini gitu. Ibaratnya cuman sekedar jadi kayak pukulan. Pukulan buat diri kita sendiri. Itu loh. Meskipun itu di batas lingkungan kerja, kalau di luar mah biasa aja. Cuman kan ya itu di luar juga nggak akrab, cuman say hi gitu aja. Malah yang temen akrab aja malah ibaratnya nengokin kabar, nanya kabar aja enggak gitu. Ya kan? Kayak gitu banyak. Parah. Jadi yang gue bilang tadi ya bener, yang beneran temen itu malah yang jarang dekat sama kita. Gitu. Iya, ketika pas kita lagi butuh tiba-tiba dia ada, terus kita lagi mau apapun itulah kayak sakit atau apapun itu dia bener-bener ada gitu. Dan memang sih ngebedain temen yang bener sama temen yang cuman pura-pura tuh susah. Yang taunya ya waktu kita terpuruk dan terjatuh. Betul. Gitu. Iya, itu dia. Kalau kita pas seneng halah mau temen kayak gimana ya burungnya juga ayo iya, nyamper aja. Ibaratnya nggak kenal juga, mas gitu. Betul nggak? Wah, iya banget itu. Iya, banyak gitu lah. Jadi kalau menurut gue lah janganlah yang kayak gitu-gitulah. Kalau mau berteman ya udah benar-benar berteman tulus gitu, lah ya. Tulus. Kalau bisa tuh teman rasa saudara lah. Tapi jangan ini juga memanfaatkan. Ya. Memanfaatkan ya kayak gitu. Janganlah kalau menurut gue tuh. Jadi kesimpulan pembahasan ini dengan tema yang temen tapi nggak tulus yang sering ada di kalangan tongkrongan di kerjaan itu kayak apa namanya temen yang datang ketika butuh doang, terus sama yang circle toksik, terus sama yang beneran temen sama yang bukan temen. Nah itu mungkin ada tips nggak dari situ untuk tipikal orang-orang yang seperti itu? Kalau menurut gue yang kayak gitu-gitu kita intinya jangan terlalu dekat aja sih. Ya betul, sama sepemikiran. Kita jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Iya. Itu udah kita main aman aja. Iya, gitu. Bener, kita main bawah tanah aja. Gitu. Aman, terukur, terarah. Iya kan gitu. Kayak yang lu bilang sering itu ya. Gitu aja sih kalau menurut gua. Ya cara ngindarinnya gitulah. Kalau perlu temen ya boleh temenan, tapi jangan sampai deket-deket banget. Kalau gitu. Kita belum tahu karakternya dia kan bener-bener sedalam mungkin kan jangan sampai. Iya betul sih kayak gitu aja sih guys ya. Jadi kalau bisa kalau kalian punya apa yang ada tadi kita obrolin tuh dengan temanya temen tapi nggak tulus di kalangan tongkrongan terus di kalangan kerjaan ya baik mungkin hindarin lah. Jangan terlalu dekat. Terkadang temen itu datang pas lagi butuh doang. Itu. Iya. Itu banyak banget itu malahan itu. Iya, sama terkadang malah tongkrongan yang kita bilang asik ternyata circle-nya itu toksik. Iya, betul. Terus juga sama kita harus bisa ngebedain mana yang beneran temen sama yang bukan temen. Nah, itu. Kita harus bisa ngebedain. Sangat penting itu. Iya. Jadi kalau kalian punya saran, punya ide, punya cerita menarik, kalian bisa ceritain di kolom komentar guys. Atau pengen kita bahas tentang tema apa, itu boleh di komentar ya. Nanti kita akan saring dan cariin
apa itu konten ya, Ya, konten atau betul. pembahasan lah nanti. Iya, terus nanti bakal gua munculin tuh notifnya, misalkan dari Bang Edi komen, Bang coba dong bahas tema ini. Nah, ntar ada nih di sini nih kayak misalkan komentar dari Bang Edi gitu. Ya, betul. Kayak gitu guys. Oke. Jadi tema yang kita hari ini temanya teman yang nggak tulus. Ini semoga pembahasan ini menjadi pembelajaran buat kita guys. Betul. Jadi kita berteman boleh, tapi jangan kalau bisa jangan terlalu dekat lah guys ya. Oke. Kita harus pintar-pintar memilah dan memilih ya, Der ya. Betul. Itu sangat Jadi penting. jadi penting banget yang tadi itu guys ya. Jadi buat kalian, kalau kalian suka sama konten ini, video ini guys, kalian bisa bantu like. Kalau misalkan kalian ada saran, kalian bisa komentar di kolom komentar. Apalagi Dan? Tentunya jangan lupa di subscribe, dibunyikan loncengnya biar kita kalau upload Anda tidak ketinggalan. Iya, jadi ada notifikasinya guys. Betul. Oke, terima kasih buat kalian semuanya. Semoga kalian sehat selalu ya Amin. guys ya. Oke, dadah.